Oleh karenanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Khaybar. Dia mengatakan, Jabir berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabi fil khauf fil ghazwati sabi'ah ghazwati dzatir riqa." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya dengan salat khauf pada perang yang ketujuh, yaitu perang Dzatur Riqa. Perang yang ketujuh, ghazwah yang ketujuh. Apa perang-perang yang 1 sampai 7? Perang pertama adalah perang Badar, Ghazwat Badar. Perang kedua adalah perang Uhud. Perang ketiga adalah perang Khandaq. Kemudian perang keempat adalah perang Bani Quraidah, Ghazwat Bani Quraidah. Kemudian perang kelima adalah perang Al-Muraisi, ya, atau perang Bani Al-Mustaliq. Kemudian perang keenam perang Khaybar. Perang ketujuh adalah perang Dzatur Riqa. Sehingga dari sini Al-Imam Al-Bukhari memilih bahwasanya perang Dzatur Riqa terjadi setelah perang Khaybar, karena inilah perang yang ketujuh yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat. Apalagi disebutkan bahwasanya perang ini diikuti oleh sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak datang kecuali dalam perang Khaybar. Ya, kalau seandainya perang Dzatur Riqa sebelum perang Khaybar, tentu Abu Hurairah tidak akan ikut. Ketika Abu Hurairah ikut dalam perang ini menunjukkan bahwasanya perang terjadi setelah perang Khaybar. Apa sebab terjadinya perang ini? Perang ini terjadi karena sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu mata-mata Nabi, memberi kabar kepada Nabi bahwasanya ada sekelompok orang-orang berkumpul untuk yaitu para pasukan dari Anmar, ya, dari Bani Muharib, ya, Bani Tha'labah, dari Ghatafan, ya. Mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berkumpul rapat untuk menyerang kota Madinah. Sebelum mereka menyerang kota Madinah, Rasulullah SAW yang keluar lebih dahulu. Fa kharaja Rasulullah SAW fi arba'imi'atin min ashabihi wa qila sab'imi'ah. Maka Rasulullah SAW keluar bawa 400 pasukan, dalam sebagian pendapat 700 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Utsman bin Affan untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah, itu jadi imam dan yang lainnya. Ada yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari. Intinya Rasulullah menugaskan seorang sahabat, kalau bukan Utsman, Abu Dzar Al-Ghifari, atau mungkin dua-duanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan sampai tiba di tempat mereka, di suatu tempat namanya Nakhlah, ya. Nakhlah itu suatu tempat dekat dengan kota Mekah, ya. Di situ banyak sekali pohon korma, ya. Namun ketika Nabi sampai di situ, tempat tinggal mereka, ternyata mereka tidak ada. Sudah pada kabur semuanya mereka. Mungkin mereka dengar tentang kedatangan Rasulullah SAW. Yang didapati oleh Nabi cuma sekelompok wanita di situ. Ya, maka akhirnya diambil oleh Rasulullah SAW wanita tersebut. Dan di antara wanita tersebut ada seorang budak wanita yang cantik jelita. Adapun mereka kabur ke gunung, puncak-puncak gunung. Ya, kemudian para sahabat mengejar mereka dan akhirnya ketika sudah dekat dengan mereka, ya, namun belum terjadi peperangan, ya. Saling mungkin serangan-serangan kecil, ya. Waktu tiba salat Asar. Maka Rasulullah SAW pun khawatir mereka akan menyerang Nabi dan pasukannya tiba-tiba, maka Rasulullah SAW pun salat dengan salat khauf. Salat khauf ada berbagai macam model, di antaranya intinya Rasulullah SAW salat dengan sebagian salat biasa, sebagian berdiri untuk mengawasi. Nanti kalau sudah satunya berdiri, yang satunya baru kemudian ruku dan sujud. Jadi saf dibagi dua, sehingga tidak ada yang semuanya ruku, tidak ada yang semuanya sujud. Sebagian saf ada yang ruku, satu tetap berdiri untuk mengawasi. Ini salat darurat, namanya salat khauf, ya. Intinya kemudian ternyata tidak terjadi peperangan dan mereka kabur, dan Rasulullah SAW akhirnya ketika mereka tidak ada kabur semuanya, Rasulullah SAW balik ke kota Madinah, dan total perjalanan 15 hari. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa." Kami bersama Nabi dalam di Dzatur Riqa. Wa uqimatis salat fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatir raq'ataini tsumma ta'akharu. Jabir menceritakan tentang cara sifat salat khaufnya Nabi. Itu Rasulullah SAW salat 2 rakaat, ya, bersama sekelompok, ya. Kemudian yang kelompok, jadi dua kelompok. Kelompok pertama berjaga, tidak ikut salat. Rasulullah SAW ikut dengan sebagian kelompok. Kemudian setelah 2 rakaat selesai, kelompok ini pergi berjaga, maka kelompok yang belum salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat khauf sampai dalam kondisi peperangan.
Rasulullah SAW tetap berusaha untuk salat berjamaah dengan para sahabat ya. Maka Rasulullah SAW 4 rakaat, sementara mereka 2 rakaat. Ketika Rasulullah SAW akhirnya tidak menemukan peperangan, tidak menemukan perlawanan, bahkan mereka semua kabur, maka Rasulullah SAW pun pulang. Ketika jalan pulang terjadi beberapa kejadian. Di antaranya tadi telah kita sebutkan, di antara wanita-wanita yang ditangkap oleh Nabi SAW pasukannya, ada seorang wanita yang cantik jelita. Ya. Ketika Rasulullah SAW menuju kota Madinah, ternyata suaminya datang. Ya, tadi suaminya tidak ada di situ dan dia tahu istrinya diambil. Ya, namanya perang, yang ditangkap jadi tawanan. Ya. Maka suaminya pun berusaha untuk dia bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai aku melukai Muhammad. Ya, atau aku akan menumpahkan darah sahabat-sahabat Muhammad. Atau aku akan menyelamatkan istriku. Maka dia pun diam-diam dia mengikuti jejak kaum muslimin. Sampai Rasulullah SAW pun singgah di satu tempat di Syi'ib. Syi'ib itu jalan di antara gunung-gunung. Jadi semacam ada tempat bagus untuk menginap di situ, tapi ada lubang itu dari arah mulut gunung ya. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Man rajulun yakla'una lailatan hadhihi?" Siapa yang mau jaga kami di malam hari ini ya. Maka berdirilah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr, dua orang ini radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Mereka berdua berkata, "Nahnu ya Rasulullah, kami akan menjaga pasukan." Maka Nabi berkata, "Fakuna fi fami sya'bi." Hendaknya kalian berdua berjaga di mulut lorong tersebut. Jadi sya'b artinya lorong di antara gunung-gunung ya. Ada posisi bagus mereka istirahat ya, tapi berjagalah di mulut, di bibir dari lorong tersebut ya, karena disitulah musuh bisa masuk ya. Akhirnya para sahabat istirahat. Dua orang ini bertugas untuk menjaga-jaga ya. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah pekerjaan mulia, yaitu menjaga ya, begadang untuk menjaga keselamatan para pasukan. Maka akhirnya Al-Abbad berkata kepada Ammar bin Yasir, "Ayul laili ahabbu ilaika an akfikahu awwalahu am akhirahu?" Kata Abbad kepada Ammar, "Wahai Ammar, kau ingin mana yang tugasku yang mana? Awal malam atau akhir malam, terserah engkau." Kata Ammar, "Ikfini awwalahu." Ya. Ya sudahlah, kau jaga di awal malam saja, aku nanti bagian tengah malam. Akhirnya Ammar tidur, ya, bagian Ammar tidur. Abbad bin Bishr dia berjaga di awal malam, kemudian dia pun salat. Salat malam. Subhanallah ya. Bagaimana para sahabat. Wa atar rajul, maka orang tadi suami dari wanita yang cantik jelita tadi, dia pun datang ketika dia melihat di mulut Syi'ab ya, lorong tersebut, dia melihat ada seorang Abbad ya, dia tahu itu adalah penjaga dari pasukannya Muhammad ya. Dan Abbad sedang salat, Abbad bin Bishr sedang salat. Faramahu bisam, maka dia pun panah Abbad bin Bishr, maka entah kena bagian mana. Maka Abbad sedang salat, dia cabut itu panah. Kemudian dipanah lagi kedua kali, maka kena lagi. Dia sedang salat, maka dia cabut lagi kedua. Menakjubkan ya. Faramahu rajul, kemudian dia panah lagi ketiga, kena, dan dia cabut lagi, Abbad mencabut. Kemudian dia pun rukuk, kemudian dia sujud. Setelah itu dengan penuh darah dia bangunkan Ammar bin Yasir. Faqala ijlis faqad utitu. Kata dia, duduk, kau duduk. Aku telah terkena ya. Terkena panah. Kemudian Ammar pun bangkit ya, kaget. Ya. Kemudian dilihat, oh ternyata ada orang tersebut ya. Kemudian orang itu pun kabur ya. Ammar bin berkata kepada Abbad bin Bishr, dia melihat darah yang begitu banyak, dia mengatakan, "Subhanallah. Afala ahbabtani awwala marama?" Kenapa kau tidak bangunkan aku pertama kali kau dipanah? Kata Abbad bin Bishr, lihat jawabannya menakjubkan. Dia berkata, "Kuntu fi suratin aqra'uha." Saya tadi lagi salat malam, saya lagi baca satu surat. "Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha." Aku tidak ingin motong surat tersebut sampai aku selesaikan. Dalam riwayat disebut dia baca surat Al-Kahfi, ya panjang surat Al-Kahfi, panah belum selesai surat Al-Kahfi. Baca lagi kena panah 2 kali, sampai 3 kali baru surat Al-Kahfi selesai, baru dia rukuk dan sujud. Ajib sahabat ini ya. Ya akhi, makanya saya bilang, kita kalau lihat cerita ini menakjubkan bagaimana ada sahabat seperti ini. Tapi tidak usah heran, gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan panah, mungkin baru kena semut kita mungkin sudah bingung ya. Boleh kena
yang lainnya. Ini panah mengenai dia sampai 3 kali. Dia tidak berhenti baca Al-Quran. Kenapa? Dia lagi senang berlezat-lezat baca surat Al-Kahfi. Ya, iman mereka luar biasa ya. Ya. Intinya inilah yang terjadi dan perkara yang menakjubkan, dan ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari tentang sebagian orang berpendapat bahwasanya keluar darah tidak membatalkan wudu, sebagaimana Abbad bin Bishr dalam kondisi berdarah terus melanjutkan salatnya. Dan demikian juga dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya darah tidaklah najis. Oleh karenanya dalam peperangan para sahabat mereka berlumuran darah dan mereka tetap salat. Mereka tidak mengganti pakaian mereka yang berlumuran darah. Di antaranya Abbad bin Bishr keluar darah dan tetap salat